Ya apa, Pak? Untuk PIC yang starting buat awalan bikin landing page Oh, PIC kayaknya front nggak end. ada, Pak. Seharusnya dari front end. Front end yang mana? Yang SMP kah yang langsung nanganin? Oh, sebentar, Pak. Kurang tahu. Iya, kurang tahu saya, Pak. Atau Maula bisa bantu nggak? Kenapa? Nunjukin landing page-nya, cerita dulu secara teknis kemarin sudah sampai mana. Terakhir kali itu kita jadi satu sih, Pak. Sebentar, saya buka dulu. Lupa ini. Minta tolong di share screen-nya, biar Bapak Ibu tahu semua. Oke, bentar. Eh, Kalau Pak, kurang lebih masih begini, Pak. Oke, jadi nanti masuk muncul seperti ini. Iya, Nah, ini kan semuanya di statis semua ya. iya. Oke, kalau diklik di salah satu tombol, maka nanti akan mengarah ke proses bisnis terkait SMP ke SMP, SD ke SD. Nah, Iya. saya berpikirnya eh, kemarin itu Hmm. untuk info-info yang lain, kalau misalkan memang statis, kita letakkan di sini juga. Misalkan kayak jadwal. Jadwal itu kan statis ya. Hmm. Sepengalaman saya, atau ada info-info penting yang perlu diketahui oleh masyarakat, yang kalau misalkan kita merubahnya itu biasanya langsung merubah hardcode, nah itu baiknya diletakkan langsung di depan tadi. Sekalian di CDN kan, jadi lebih efisien juga nanti. Nah, sementara untuk yang dinamis-dinamis itu di masing-masing percabangan tuh. Di kalau SMP ya di SMP, SD di SD. Oke. Di tim siapa nih yang paham ini yang baik menguasai secara baik mampu menguasai UI design biar bantu bikin mockup dulu menurut saya lebih baik seperti itu daripada langsung ngoding. Kalau Dibikin di sini ya. masih ada front end sih, Pak. Ke di sini masih ada belum 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 ada yang kayak secara khususnya desain UI UX itu belum ada. Cuman di sini kami masih ada yang front end gitu timnya. Oke. Sudah ambil kelas IMK kan ya di Oh, iya, iya, kampus? ya Pak, sudah. Ya, ya Eh, belajar berangkat dari situ menurut saya sih jadi nggak ada salahnya Oke, oke. mau dimulai dengan usulan melalui mockup dulu pakai prototyping di prototyping tools kayak Figma dan yang lainnya. Nanti baru kemudian bisa masuk ke codingan. Biar saya bantu tadi sebelum masuk ke coding itu kita sudah secara baik mampu mengatur baik itu tata letak, layoutingnya, desain informasi maupun nanti strategi untuk navigasinya. Menu ini jalan larinya ke menu mana dan seterusnya. Alur kerja dari arsitektur informasi yang ada di webnya. Itu nanti saya ingin nanti sekalian mendampingi mengawal teman-teman bisa bikin itunya dulu, terus baru nanti biar waktu masuk ke coding itu nggak nggak gampang ya, karena kan ada panduannya. Enaknya kalau ada mockup seperti itu. Nanti dipetakan aja dari front end mestinya bisa menganalisis ya, mestinya bisa menganalisis dari komponen informasi yang ada di website yang tahun lalu itu coba dipilah mana saja yang informasi-informasi statis, mana yang dinamis. Statis itu artinya apa? Indikasinya biasanya kalau misalkan kita mau merubah teksnya itu langsung hardcode. Yang dinamis itu yang seperti apa? Itu yang biasanya kita perlu ada konfigurasi, entah itu ada mekanisme eh, settings melalui settingan file atau menggunakan basis data. Nah, itu berarti dinamis. Kalau dinamis, nggak perlu dipaksa untuk masuk ke landing page. Saran saya seperti itu. hmm, Baik, Pak, kalau gitu.
Maulah bagian yang SD masih ya untuk yang Eh, oh enggak, bebas sih Pak. Ini saya SD sama SMP juga bisa. SMP juga bisa. Iya. Seingat saya kemarin saya lihat di spreadsheet kayaknya masih di SMP. SD ya. Oh, sudah SMP. Ya cuman tahun kemarin kan SMP, cuman nggak tahu nih kayak SD mungkin Oh, bisa SMP ya gitu sih Pak. oke. Baik. Ya nanti saya mengacu ke kita mengacu ke spreadsheet itu aja kita sepakati. Nanti saya coba lihat sih balancing untuk pembagian kerjanya seperti apa. Namun itu tadi urgensinya perlu segera diatur ya. Pekan ini juga harus sudah mulai mencicil teman-teman front end terutama untuk memetakan tadi memilah informasi-informasi yang statis dan informasi-informasi yang dinamis karena nanti kaitannya erat dengan apa yang harus front end sajikan di halaman landing page, apa yang harus disajikan di yang masing-masing domain dinamis yang di SMP maupun yang di SD. Oke, Oke Pak. makasih Maula bisa dilepas. Oke. Sementara itu baru gambaran awal sekali. Sepertinya sih di pertemuan pertama kemarin mestinya juga sudah pernah disinggung ya. Ini cuma untuk mencoba mengingat kembali saja dari Bapak Dinas barangkali bisa berkenan untuk memberikan arahan, Ngaten, untuk Ya, izin langkah Pak. selanjutnya. Oke, Ibu Putri. Nih, mohon izin. Sebelum kita masuk ke aplikasi, mungkin nanti saya menginfokan sedikit rencana kami Jumat besok. Kalau dari tim ITS bisa hadir di dinas, kita bahas sama-sama dengan akademisi yang lainnya untuk mematangkan rencana metode aplikasi PPDB online ini untuk yang tahun pelajaran 2024-2025. Setelah matang baru nanti panjenengan mengerjakan aplikasinya sudah enak ya Pak ya. Jadi insya Allah seperti yang disampaikan di awal bahwa tahun ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Bahkan akan ada jenjang SD ini akan dikembalikan seperti 2 tahun yang lalu. Jadi yang kemarin kita tanpa melalui jenjang apa namanya zonasi kelurahan, kecamatan, kota. Kita kemarin kecamatan, kota aja, ini akan kita kembalikan ke kelurahan. Jadi pada intinya nanti akan kami berikan ke panjenengan di tim ITS itu gambaran seperti apa secara detail. Nanti tim ITS mengerjakannya lebih mudah seperti itu. Nanti kalau yang SMP pun juga seperti itu, tidak akan ada perubahan yang sangat signifikan. Tetap zonasi dibagi menjadi 2 seperti tahun lalu dengan apa namanya kuota yang sama 35%, 15%. Hanya nanti kita menggunakan judul dari zonasi yang lalu, zonasi 1 dan 2 akan diberi judul kemarin itu zonasi 1 diganti zonasi dekat yang terdekat dengan sekolah, dan yang kedua yaitu zonasi kelurahan dalam 1 kecamatan seperti itu Pak. Jadi posisi nanti masyarakat akan menghafal atau memahami suatu metode atau aplikasi itu dengan mudah tanpa menggunakan angka 1 atau 2. Itu yang akan kita rubah sedikit. Dan yang zonasi kelurahan dalam 1 kecamatan nanti ada pembagian juga kuota yang sama rata. Kalau yang kemarin kan rencana kami kan sesuai dengan daya kelulusan yang ada di kelurahan tersebut, persentase, tapi akhirnya kami sepakati bahwa setiap masing-masing kelurahan itu nanti mendapat kuota yang sama di dalam 1 kecamatan tersebut. Jadi nanti mohon izin kalau panjenengan dari tim ITS bisa rawuh di hari Jumat, rencana kami hari Jumat, mungkin pagi atau siang ya. Nanti kami juga menata waktunya panjenengan bisanya kapan, pagi atau siang atau sore, monggo nanti kami atur juga. Ini kita bahas detailnya sudah clear pada hari itu karena target kita pada bulan Februari ini sudah sosialisasi seharusnya, atau minimal maksimal kita nanti terlambat awal Maret itu sudah sebelum puasa kita sudah mencoba sosialisasi, dan nanti pastinya ada masukan-masukan juga dari masyarakat mungkin apa yang kiranya nanti perlu ada penyempurnaan di aplikasi kita seperti itu.
Jadi mungkin nanti kalau sudah matang dari metode atau proses bisnisnya dari aplikasi ini, nanti panjenengan mengerjakannya dengan tim lebih mudah, nggih. Mungkin begitu dan tidak ada perubahan-perubahan lagi. Dan perubahan ini kan juga tidak signifikan sekali dari yang tahun sebelum-sebelumnya seperti itu Pak Asdik. Jadi mohon izin kalau yang ini mungkin nanti teman-teman secara teknis bisa membantu, ada Mas Koko, ada Mbak Tika dan lain sebagainya, tapi kami hanya saya memberi gambaran secara umum seperti itu. Harapannya Pak Kadis segera aplikasi ini bisa disosialisasikan. Mungkin kalau kami sosialisasi secara umum aja, nanti perwali atau juknis yang kami buat dengan SK Pak Kadis, tapi nanti secara aplikasi mungkin walaupun puasa atau apa nanti kita juga sudah mulai bisa mensosialisasikan seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Asdi. Iya, terima kasih Bu Putri. Jadi sudah kami tangkap, nanti kami akan coba sajikan kembali websitenya dengan pendekatan yang landing page jadi satu itu, kemudian dengan kemasan konten yang kita buat sama, kita anggap sama dulu, kecuali tadi ada beberapa catatan seperti terminologi zonasi yang sedikit dirubah dari zonasi 1 menjadi zonasi dekat, kemudian zonasi 2 menjadi zonasi kelurahan, gitu ya tadi ya. Nanti kami akan cek lagi Satu kecamatan. satu kecamatan. Oke. Nah, itu nanti kami akan sajikan itu dulu, nanti di pertemuan berikutnya akan kami laporkan. Nah, nanti yang hari Jumat, ini pribadi sih, nanti monggo Bapak Ibu yang lain bisa menyambung. Kalau saya pribadi preferensinya sore, karena pagi siang kemungkinan masih ada keperluan di kampus, terutama ini juga masih ada kaitannya dengan persiapan akademis kami, masih ada FRS dan beberapa rapat untuk persiapan pekan perkuliahan pekan depan. Monggo Pak Asik, nanti kalau misalnya Ya. Jumat tidak banyak yang tidak bisa, nanti kita agendakan reschedule mungkin Senin, seperti itu. Pokoknya kita sepakati aja. Jadi nanti dari gambaran yang akan kita kerjakan untuk di online kan, diterapkan di aplikasi ini sudah benar-benar matang. Insya Allah nanti mungkin dibantu Mbak Tika sama Mas Koko ya, kita kan sudah menyiapkan juga nanti juknisnya, peta-petanya itu sudah ada Pak Asdi. Jadi nanti kita bisa melihat, oh gambarannya nanti seperti ini zonasi. Jadi masyarakat pun juga nanti tidak melihatnya itu ngawang. Oh ini bentuknya memang kalau yang dekat-dekatan itu contoh petanya seperti ini, kalau yang zonasi kelurahan dalam satu kecamatan itu bentuknya seperti ini. Kemarin sudah diskusi dengan Pak Dwi seperti itu yang minggu sebelumnya, Nji. Jadi memang kita nanti masyarakat kan tidak semua bisa paham dengan membaca perwali atau juknis dengan tulisan seperti itu, Nji. Tapi mereka membaca, oh yang dimaksud tuh dekat-dekatan itu kalau irisan itu seperti ini. Nah ini kita coba terapkan dengan gambar dan mungkin nanti bisa dimasukkan di dalam aplikasi. Jadi mereka bisa melihat, oh contohnya seperti ini. Mungkin nanti juga ada masukan dari tim ITS seperti itu. Oke. Ya, ini nanti mengingat sebenarnya kalau kami kan di sini tidak ada yang artis ya, maksudnya yang punya kompetensi di visualisasi yang kompeten gitu. Nanti kami tetap butuh dari untuk apa yang perlu ditampilkan itu arahan dari dinas. Nanti ya kami usahakan sebaik mungkin lah nanti untuk bisa menyajikan yang maksimal supaya lebih bisa dipahami oleh masyarakat luas gitu, terkait apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan. Siap Pak. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Oh, ini ada Pak Dwi, Mohon Pak izin Rusni. Pak, saya mau Parang. bertanya. Iya. Iya. Oke, Terkait Pak Tika. dengan zonasi SMP yang terbagi dalam dua kategori zonasi, yaitu zonasi terdekat sama zonasi kelurahan dalam kecamatan. Itu kan di tim kami juga mencoba membuat peta, ya Pak, peta. Tapi peta sederhana Kota Surabaya, gitu. Jadi kemarin tuh hanya perwakilan ya, hanya untuk Kecamatan Tambak Sari. Nah, ini pertanyaan dari Pak Kadis, apakah dari tim ITS
bisa membantu kami membuatkan peta. Tapi ketika peta itu digeser ya, misalkan garisnya itu ditarik itu langsung bisa tahu jarak atau apa radius ininya apa antara rumah dengan lokasi sekolah, Pak. Yang dimaksud itu jarak tarik lurus ngaten nggih. Jarak tarik lurus dan secara diameter lingkaran ya, Pak. Jadi apa ya? Kelihatan irisan lokasinya. Misalkan jarak 1 kilonya sekolah itu yang masuk lingkarannya itu wilayah mana aja itu. Kalau saya diskusi dengan Mas Heri itu bisa pakai Google apa ya kemarin bilangnya, Google Maps tapi berbayar ya Pak ya, dan itu per akses ketika mengakses itu dikenakan tarif. Jadi bukan yang 1 bulan kita pemakaian berapa langsung bisa di charge biayanya, melainkan tergantung ininya ya, tergantung berapa kali aksesnya. Itu saya juga nggak terlalu paham ya, mungkin teman-teman IT bisa ini ya, bisa bantu ya. Kalau Baik, kami selama ini masih pakai PowerPoint-nya Pak. Kalau pakai PowerPoint itu kan ada peta, terus kami taruh di PowerPoint. Jadi ketika kita narik garisnya itu ya nggak kelihatan jaraknya, hanya sekedar tarik garis saja. Nggak yang nggih. secara online loh. Nanti yang menggunakan ini teman-teman dinas sendiri kan nggih, bukan publik nggih. Atau maunya untuk publik? Kalau untuk publik nanti terlalu ini ya Pak ya, terlalu banyak aksesnya ya. Iya, tentunya seperti itu. Mungkin kalau untuk demonya dinas gitu, Untuk sosialisasi ngaten nggih. iya. Bisa kalau itu lebih terbatas. Kami nanti perlu diskusi teknis monggo dari teman-teman yang di dinas nggih, teman IT di dinas nanti bisa menyampaikan lebih spesifiknya itu yang diinginkan secara teknis itu seperti apa. Ya mungkin saja nanti tinggal kita coba dulu. Kita saya tampung. Iya. Kami memang ini Pak pakai yang manual dulu ya, ibaratnya tuh yang gambar biasa, terus kami taruh di PowerPoint. Kita warnai lokasi-lokasi kelurahan yang dalam satu kecamatan itu lokasinya mana saja, terus letak sekolahnya di mana. Jadi yang masuk zona 1 itu adalah kelurahan yang ada sekolahnya, nanti zona 2 itu kelurahan di luar sekolah itu. Jadi masih manual kalau dari kami. Cuman harapannya Pak Kadis itu bisa secara ini real time itu kelihatan kalau misalkan rumahnya di sini kira-kira di sekolah itu jaraknya kenanya berapa meter itu Pak. Nggih. Ya mungkin nanti Jumat itu lebih ininya ya Pak ya, lebih detailnya ya. Nanti kan kami tunjukkan juga ininya PowerPoint peta zonanya. Boleh. Nggih, matur nuwun Mbak Tika. Nggih. Iya Pak, Pak Asdik. Jadi yang disampaikan Mbak Tika memang kemarin kita pembahasan itu masih ibaratnya bukan 3D ya, jadi masih gambar biasa aja. Tapi maksudnya Pak Kadis itu gimana nanti ya minimal tadi untuk digunakan sebagai sosialisasi bahwa kalau lokasi rumah calon siswa baru itu ada di sini, apakah sudah mereka bisa mengetahui bisa tercapai enggak jaraknya itu bagaimana. Nah ini yang kemarin kami yang agak kesulitan, mungkin nanti bisa dibantu dari teman-teman tim ITS atau mungkin nanti kolaborasi dengan teman-teman IT di kami seperti itu. Nah ini kan insya Allah nanti kalau kita, Mbak Tika, hari Jumat misalnya jadi nanti kita bisa dari teman-teman tim ITS bisa dibawa oleh-oleh yang PPT-nya. Jadi kita kemarin sudah ngerangkum Pak Asdik dari semua yang akan kita rencanakan dibuatkan aplikasi itu, termasuk yang akan dituangkan di dalam perwali itu, sudah kita rangkum di dalam PPT. Nanti kita perwalinya jadi mengacu dari PPT itu, juknisnya pun juga seperti itu. Nanti aplikasi juga melihatnya juga gampang, oh ini yang dimaksud seperti itu. Jadi mungkin nanti
Jumat atau mungkin kalau nggak Jumat, kalau sudah ada nanti bisa disampaikan aja nih Mbak Tika. Iya Bu, baik. Kalau nggak Ya, nanti apa poinnya saya share dulu yang ya, terkait. ngaten nggih Pak Asik. Jadi posisi hari Jumat Boleh. atau untuk rapat sudah panjenengan sudah membawa bahan gitu. Jadi nanti diskusinya tinggal sudah mulai diskusi tidak paparan dari awal seperti itu. Insya Allah nanti kita siapkan Pak Asik. Matur nuwun. Oh, nggih. Baik, nggih, terima kasih. Bareng Bapak Ibu yang lain, Pak Dwi barangkali Pak Dwi, monggo Pak Dwi. Monggo dilanjut saja Pak Atik. Jadi Oh iya, mungkin diberi timeline atau target yang khususnya request tadi ya di ammeter, kemudian bisa digeser jaraknya dan sebagainya untuk sosialisasi itu dari teman-teman bisa kapan begitu ya, sehingga biar ada sudah mulai setelan gas yang rotok kenceng ini Pak Atik, karena waktunya juga ini sebentar lagi puasa, hari raya, liburan hari rayanya, kemudian sudah mulai on lagi nanti, kemudian kena liburan Idul Adha ya. Nah ini kalau nanti kita lihat jadwal dari Dinas Surabaya bagaimana untuk jadwal Idul Adhanya kan sepertinya mepet dengan pelaksanaan. Apakah berbarengan atau ada jeda dan seterusnya. Jadi ini menurut saya sudah cukup mepet waktu yang tersedia sehingga mungkin bisa lebih difokuskan, seperti misalkan kalau tidak salah ada target kemarin untuk PPDB Surabaya ya, ini kalau websitenya dibuka di sini, PPDB Surabaya ini yang keluar ini tahun 2023 semua. Jadi apa yang disampaikan tadi Bu Putri bahwa nanti hari Jumat ada pertemuan sehingga sudah finalisasi untuk juknis dan sebagainya ini nanti bisa diupdate. Jadi kalau kita lihat landing page yang didemokan Mas Maula, kalau diceklik ini betul muncul tapi tahun 2023 semua. Sehingga agaknya perlu kita segera update data-data yang ada di sini. Dan untuk pertemuan hari Jumat, monggo saja, ngikut saja Pak Atik. Kalau sore ya monggo, saya ikut saja. Monggo Pak Atik. nggih, matur nuwun Pak Dwi. Nggih, berarti nanti mudah-mudahan Jumat sore nggih bisa ke dinas, kita diskusi tentang tindak lanjut apa yang sudah disepakati pada malam hari ini. Nggih Bun, saya rasa sih sudah cukup nggih. Monggo kalau Bapak Ibu yang lain ada disampaikan. Dari saya insya Allah sudah cukup, sudah paham. Nggih, sekedar Pak mohon izin. Nggih Pak Dwi, Nggih. mungkin nanti untuk sebelum persiapan yang hari Jumat, insya Allah nanti kita buatkan juga Mbak Tika jadwalnya Mas Koko. Jadi nanti jadwalnya kalau sudah siap kan, jadi pada saat di hari Jumat nanti sudah siap semuanya. Nggih, harapan kami pada rapat hari Jumat itu sudah final, jadi nanti panjenengan semua tim bersama tim sudah bisa langsung tancap gas ya, ibaratnya seperti itu untuk mengerjakan aplikasi. Karena nanti kalau sosialisasi, misalnya saya sosialisasinya bertahap, tidak harus menggunakan aplikasi dulu, tapi kita sosialisasi secara definisi operasional dan jadwal atau bagaimana sebenarnya. Jadi yang aplikasi nanti menyusul berikut sosialisasi berikutnya. Jadi harapan kami sosialisasi akan dilakukan berulang-ulang seperti itu. Ngaten mungkin semoga untuk yang tahun ini lebih siap, karena yang tahun lalu kan juga mepet ya. Ternyata ini juga puasa dan lebarannya maju, dan harapannya kami tidak terlena karena banyak libur ini, akhirnya nanti mepet-mepet juga seperti tahun yang lalu. Nggih, ngaten matur nuwun Amin ya rabbal alamin. Pak Nggih. Asik nggih. Nggih, Bu, terima kasih atas arahannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun ini juga akan lancar
pelaksanaan dari PPDB SD dan SMP. Ya, amin. Baik, bila tidak ada, maka nanti kita sambung insya Allah hari Jumat, ya. Ini tadi saya sudah lihat di grup WA, Mbak Tika juga sudah men-share 2 files PowerPoint slides. Nanti akan kami pelajari juga sebagai bahan pertimbangan untuk diskusi. Sambungan aja hari Jumat. Gary, barusan on mic, mau menyampaikan sesuatu, Gary? Informasinya nggak minggu lalu ya, yang tentang jarak itu kebijakan jarak Pak. Jadi kalau nggak salah pertanyaannya itu dari rumah siswa ke pintu gerbangnya atau ke tengahnya atau ke mananya sekolah gitu Pak. Definisinya ya. Ya definisi jarak itu sampai kayak gimana gitu Pak. Lebih ke spesifikasi lat long dari sekolahnya kan ya, maunya ambil yang di bagian mana gitu ya. Nah ya, kalau tidak Ya, salah itu pertanyaannya Bu Bilkis minggu lalu. nggih. Apakah sudah sempat ada obrolan Bapak Ibu di dinas kesepakatannya? Atau pokoknya sama gitu dengan apa adanya yang sudah kita punya dari lat long yang sekarang kan? Terkait lokasi sekolah. Bila belum ada kesepakatan, tidak apa-apa, nanti hari Jumat ya mungkin bisa didiskusikan dulu internal teman-teman dinas. Mohon izin nanti kita diskusi, ya, Pak Asdik. Oke, baik. Jadi, nanti persiapan untuk yang kita bahas di hari Jumat. Insya Allah nanti arahan Pak Kadis juga seperti apa. Karena kita memang berkali-kali kita mencoba untuk bagi sistem apa yang paling nanti kiranya sederhana dan masyarakat nanti bisa menerima dengan aplikasi kita. Mungkin itu nanti di hari Jumat ya bisa dibahas sama-sama. Nanti saya matur dulu dengan Pak Kadis. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Berarti kami tunggu nanti untuk pukul berapanya supaya kami juga bisa mengatur perjalanan ke sana nanti, bisa estimasi kapan harus berangkat dari kampus. Dan mohon izin tadi yang di-share Mbak Tika, mungkin itu juga nanti masih ada penyempurnaan, tapi insya Allah itu sudah hampir final seperti itu. Oke, siap. Oke, bila tidak ada tambahan kembali, kita ambil gambar sekali lagi sebelum menutup sesi. Monggo Bapak Ibu bisa membuka video kamera supaya kita bisa ambil dokumentasi untuk kedua kalinya. Oke, bisa dimulai. Iya, karena udah banyak yang on cam, mungkin saya ambil gambar dulu. Oke, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih Kanza. Dengan demikian, usai sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Kita lanjut insya Allah hari Jumat, pertemuan secara luring di dinas. Oke, until then, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Wildan selaku host bisa menutup sesi.